Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trainer. Jumpa lagi nih bersama saya Bang Trainer Pokemon. Dimanapun kalian berada, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dilimpahkan banyak rezeki ya. Pada video kemarin Bang Trainer ini udah bahas nih tentang Pokemon generasi ke-6. Ada Pokemon bertipe karang atau es yaitu Amora beserta evolusinya, Pokemon bertipe petarung atau terbang yaitu Hawlucha, Pokemon bertipe listrik atau peri yaitu Dedenne, Pokemon bertipe karang atau peri yaitu Charming, Pokemon bertipe naga yaitu Goumi, dan Pokemon bertipe logam atau peri yaitu Klefki. Sedikit informasi buat sahabat trainer, jangan lupa mampir ke akun TikToknya Bang Trainer juga ya, di @trainerpokemon8, dan mampir juga ke akun Instagramnya di @trainer_62. Nah, pada video kali ini Bang Trainer ini akan mengulas sedikit lanjutan Pokemon bertipe hantu atau daun, Pokemon bertipe es, dan Pokemon bertipe terbang atau naga. Tapi sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa nih buat para sahabat trainer untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Nah, apa sajakah Pokemonnya? Yang pertama ada Pokemon yang bernama Phantom. Phantom ini merupakan Pokemon bertipe hantu atau daun. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon tunggul pohon. Dalam Pokédex, Phantom ini berada di nomor urut 708. Phantom memiliki tinggi 0,4 meter dan berat 7,0 kg. Phantom memiliki kemampuan serba tahu. Pokemon dapat mengetahui barang-barang milik Pokemon lawan ketika memasuki pertarungan. Phantom juga memiliki kemampuan penyembuhan alami. Semua kondisi status pulih ketika Pokemon ini diganti dari pertarungan. Roh anak-anak yang kehilangan nyawa saat tersesat di hutan merasuki tunggul pohon dan terlahir kembali sebagai Pokemon ini. Phantom bersuara dengan suara mirip anak manusia untuk memancing orang dewasa masuk ke dalam hutan dan menyesatkan mereka. Phantom sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe api, es, terbang, hantu, dan kegelapan. Dalam statistik Pokédex, hit point ini bernilai 3, serangannya bernilai 5, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 3, pertahanan khususnya bernilai 4, kecepatannya bernilai 3. Phantom ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Trevenant. Selanjutnya yang kedua ada Pokemon yang bernama Trevenant. Trevenant ini merupakan Pokemon bertipe hantu atau daun. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon pohon sesepuh. Trevenant merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Phantom. Dalam Pokédex, Trevenant ini berada di nomor urut 709. Trevenant memiliki tinggi 1,5 meter dan berat 71,0 kg. Trevenant memiliki kemampuan serba tahu. Pokemon dapat mengetahui barang-barang milik Pokemon lawan ketika memasuki pertarungan. Trevenant juga memiliki kemampuan penyembuhan alami. Semua kondisi status pulih ketika Pokemon ini diganti dari pertarungan. Trevenant ditakuti karena kabarnya memakan manusia yang menebang pohon hutan, tapi dia bersikap lembut terhadap Pokemon lainnya yang tinggal di hutan. Trevenant memiliki kemampuan untuk memanjangkan akar tipis dari ujung kakinya untuk dikaitkan ke pepohonan di hutan dan mengendalikan pepohonan tersebut semaunya. Trevenant sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe api, es, terbang, hantu, dan kegelapan. Dalam statistik Pokédex, hit point ini bernilai 5, serangannya bernilai 7, pertahanannya bernilai 5, serangan khususnya bernilai 4, pertahanan khususnya bernilai 5, kecepatannya bernilai 4. Selanjutnya yang ketiga ada Pokemon yang bernama Pumpkaboo. Pumpkaboo ini merupakan Pokemon bertipe hantu atau daun. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon labu. Dalam Pokédex, Pumpkaboo ini berada di nomor urut 710. Pumpkaboo juga memiliki kemampuan memungut. Pokemon dapat mengambil barang yang digunakan oleh Pokemon lawan selama pertarungan. Dapat juga digunakan untuk mengambil barang di luar pertarungan.
Arwah yang gentayangan di dunia fana dimasukkan ke dalam tubuh Pam-Kebo untuk melanjutkan perjalanan ke alam baka. Cahaya yang terpancar dari lubang di labu Pam-Kebo menghipnosis dan mengendalikan manusia dan Pokemon yang melihatnya. Pam-Kebo sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe api, es, terbang, hantu, dan kegelapan. Dalam statistik Pokédex, hit point-nya ini bernilai 3, serangannya bernilai 4, pertahanannya bernilai 5, serangan khususnya bernilai 3, pertahanan khususnya bernilai 4, kecepatannya bernilai 3. Pam-Kebo ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Gourgeist. Selanjutnya yang keempat ada Pokemon yang bernama Gourgeist. Gourgeist ini merupakan Pokemon bertipe hantu atau daun. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon labu. Gourgeist merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Pam-Kebo. Dalam Pokédex, Gourgeist ini berada di nomor urut 711. Gourgeist memiliki tinggi 0,9 meter dan berat 12,5 kg. Gourgeist memiliki kemampuan serba tahu. Pokemon dapat mengetahui barang-barang milik Pokemon lawan ketika memasuki pertarungan. Gourgeist juga memiliki kemampuan memungut. Pokemon dapat mengambil barang yang digunakan oleh Pokemon lawan selama pertarungan. Dapat juga digunakan untuk mengambil barang di luar pertarungan. Kabarnya jeritan mengerikan yang menggema dari dalam tubuh Gourgeist saat tengah malam adalah suara tangisan orang mati yang disiksa di alam baka. Gourgeist mengetuk pintu rumah pada malam bulan baru. Orang yang membukakan pintu akan dibawa ke alam baka. Gourgeist sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe api, es, terbang, hantu, dan kegelapan. Dalam statistik Pokédex, hit point-nya ini bernilai 4, serangannya bernilai 6, pertahanannya bernilai 8, serangan khususnya bernilai 4, pertahanan khususnya bernilai 5, kecepatannya bernilai 5. Selanjutnya yang kelima ada Pokemon yang bernama Bergemite. Bergemite ini merupakan Pokemon bertipe es. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon bongkahan es. Dalam Pokédex, Bergemite ini berada di nomor urut 712. Bergemite memiliki tinggi 1,0 meter dan berat 99,5 kg. Bergemite memiliki kemampuan tubuh es. Hit point Pokemon pulih secara bertahap di dalam badai salju. Bergemite juga memiliki kemampuan buat gampang. Pokemon ini bergerak sesuai dengan kemauannya sendiri dan mencegahnya menjadi bingung. Bergemite membekukan unsur air di udara menggunakan hawa dingin bersuhu minus 100 derajat Celcius dan melindungi tubuhnya dengan zirah es. Bergemite hidup di daerah yang dingin. Pokemon ini membekukan kakinya ke punggung Everloud agar tidak jatuh. Bergemite sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe api, petarung, karang, dan logam. Dalam statistik Pokédex, hit point ini bernilai 4, serangannya bernilai 5, pertahanannya bernilai 5, serangan khususnya bernilai 2, pertahanan khususnya bernilai 3, kecepatannya bernilai 2. Bergemite ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Everloud. Selanjutnya yang keenam ada Pokemon yang bernama Everloud. Everloud ini merupakan Pokemon bertipe es. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon gunung es. Everloud merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Bergemite. Dalam Pokédex, Everloud ini berada di nomor urut 713. Everloud memiliki tinggi 2,0 meter dan berat 505,0 kg. Everloud memiliki kemampuan tubuh es. Hit point Pokemon pulih secara bertahap di dalam badai salju. Everloud juga memiliki kemampuan buat gampang. Pokemon ini bergerak sesuai dengan kemauannya sendiri dan mencegahnya menjadi bingung. Everloud menaikkan beberapa ekor Bergemite ke punggungnya dan berenang di antara gunung es pada lautan di lintang tinggi. Retakan di tubuh Everloud menjadi makin dalam akibat aktivitasnya di siang hari, tapi dalam semalam tubuhnya akan kembali halus tanpa retakan. Everloud sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe api, petarung, karang, dan logam.
Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 6, serangannya bernilai 7, pertahanannya bernilai 11, serangan khususnya bernilai 3, pertahanan khususnya bernilai 3, kecepatannya bernilai 2. Selanjutnya yang ketujuh ada Pokemon yang bernama Noibat. Noibat ini merupakan Pokemon bertipe terbang dan naga. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon gelombang suara. Dalam Pokédex, Noibat ini berada di nomor urut 714. Noibat memiliki tinggi 0,5 meter dan berat 8,0 kg. Noibat memiliki kemampuan serba tahu. Pokemon dapat mengetahui barang-barang milik Pokemon lawan ketika memasuki pertarungan. Noibat juga memiliki kemampuan tembus, dapat melewati hambatan, substitusi, dan hal-hal lain dari Pokemon lawan untuk menyerang. Begitu matahari tenggelam, Noibat meninggalkan gua dan terbang berkeliling mencari buah yang matang menggunakan gelombang ultrasonik. Noibat mampu menggunakan gelombang suara pada segala frekuensi. Pokemon bertubuh raksasa pun tidak tahan jika dihujani oleh gelombang ultrasoniknya. Noibat sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe es, karang, naga, dan peri. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 3, serangannya bernilai 2, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 3, pertahanan khususnya bernilai 3, kecepatannya bernilai 4. Noibat ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Noivern. Selanjutnya yang ke-8 ada Pokemon yang bernama Noivern. Noivern ini merupakan Pokemon bertipe terbang dan naga. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon gelombang suara. Noivern merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Noibat. Dalam Pokédex, Noivern ini berada di nomor urut 715. Noivern memiliki tinggi 1,5 meter dan berat 85,0 kg. Noivern memiliki kemampuan serba tahu. Pokemon dapat mengetahui barang-barang milik Pokemon lawan ketika memasuki pertarungan. Noivern juga memiliki kemampuan tembus, dapat melewati hambatan, substitusi, dan hal-hal lain dari Pokemon lawan untuk menyerang. Noivern menyakiti musuh yang tidak bisa melakukan apa-apa dalam kegelapan secara menyeluruh. Pokemon ini memiliki sifat cepat naik darah dan kejam. Sambil terbang dalam kegelapan, Noivern ini menyakiti lawan menggunakan gelombang ultrasonik yang dapat menghancurkan batu besar dan menghabisi lawan dengan taringnya yang tajam. Noivern ini sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe es, karang, naga, dan peri. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 5, serangannya bernilai 5, pertahanannya bernilai 5, serangan khususnya bernilai 6, pertahanan khususnya bernilai 5, kecepatannya bernilai 8. Nah, itulah tadi Pokemon generasi ke-6. Ada Pokemon bertipe hantu atau daun, Pokemon bertipe es, dan Pokemon bertipe terbang atau naga. Menurut kalian, Pokemon manakah yang paling mengerikan daya serangnya? Buat sahabat trainer, jangan lupa mampir ke akun TikToknya Bang Trainer juga ya, di @trainerpokemon8, dan mampir juga ke akun Instagramnya di @trainer_pokemon62. Nonton juga video dari Bang Trainer yang lainnya juga ya di channel ini. Linknya ada di deskripsi. Jika kalian suka dengan video yang telah Bang Trainer bawakan, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share ya. Semoga sahabat trainer sehat selalu. Salam hangat sahabat trainer. Sampai ketemu kembali pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.